God is good. Renungan buka Sabat. Cara menguduskan Sabat. Dalam Imamat 23 ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Kita akan membahas hari-hari raya bangsa Israel yang disebut Sabat atau perhentian, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa itu melalui Musa. Namun, sebelum hari-hari raya itu diucapkan oleh Tuhan, Ia mendahului dengan mengingatkan kembali tentang hari Sabatnya, yaitu hari ketujuh. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, sebagaimana perintah pada hukum keempat dalam 10 hukum. Allah menyuruh supaya manusia bekerja selama 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Sebagai lanjutan ayat di atas, di sini dinyatakan bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Sampai sekarang banyak yang bertanya, mengapa harus pergi ke gereja pada hari Sabat? Ketika para pelopor atau pendiri gereja Masehi Advent hari ketujuh memulai pergerakan Advent, mereka belum mengenal hari Sabat. Mereka belum tahu menguduskan hari Sabat. Lalu, ada seorang ibu dari gereja Metodis memperkenalkan hari Sabat itu kepada kelompok Nyonya White. Adalah Ibu Rachel Oak Preston dari gereja Metodis, yang kemudian dikukuhkan oleh pendeta Weller bahwa hari kudus Tuhan bukanlah hari Minggu, melainkan hari Sabtu atau Sabat. Suami Nyonya White, yakni James White, lalu menyelidiki kebenaran hari Sabat. Salah seorang bapak Advent, Joseph Bates, pun mengadakan penyelidikan hari Sabat. Pada waktu itu, rombongan Advent masih berbakti atau pergi ke gereja pada hari Minggu. Seorang teknokrat di kalangan Advent pada waktu itu, Dr. J.N. Andrews, atas persetujuan diminta untuk mempelajari cara-cara pengudusan Sabat di dalam Alkitab. Dan atas penyelidikannya lah gereja Masehi Advent hari ketujuh menerapkan pemeliharaan hari Sabat. Dan dari sinilah kemudian nama Masehi Advent hari ketujuh dilembagakan. Bagaimanakah cara menguduskan Sabat? Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Kita bisa baca di dalam Imamat 23 ayat 32. Ayat ini sangat mudah dihafal. Di dalam Imamat 23 ayat 32, karena angkanya hanya dibalik saja. Sedangkan buku Imamat gampang diingat apabila kita mengerti akan pekerjaan keimamatan. Menurut ayat di atas, bahwa hari Sabat merupakan hari pertemuan kudus. Itulah sebabnya kita pergi ke gereja untuk berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat. Pertemuan orang-orang percaya pada hari Sabat adalah persekutuan umat Allah di bumi yang melambangkan pertemuan besar nanti dengan semua orang terbesar di dalam kerajaan sorga. Tuhan melalui Roh Kudus telah menuntun para pendiri gereja kita sehingga cara menguduskan hari Sabat telah dilembagakan. Maka kita membuka Sabat pada saat masuk matahari atau matahari terbenam pada hari Jumat. Sepanjang hari Sabat itu kita berbakti menguduskan hari itu dan menutupnya pada hari Sabat sore ketika matahari terbenam.
Jadi, bukan dari tengah malam sampai tengah malam, atau dari pagi hari sampai pagi hari. Beginilah kita harus memelihara dan menguduskan hari Sabat Tuhan. God is good all the time.